Di suatu tempat di langit di atas Demon Plain, Yi Qing berlumuran darah. Matanya kosong saat dia terengah-engah dan menatap lawannya dengan kaget. Orang itu mengenakan baju besi emas, dan matanya terlihat sedikit aneh, memberikan perasaan ganas. Namun, dia tinggi dan kokoh. Wajahnya tanpa ekspresi dan dia membawa kapak di bahunya. Dia tampak agung dan mendominasi. Shang yang tidak jauh dari situ tersenyum dan berkata, Fu terlihat seperti binatang buas. Li tampak sedih dan menghela nafas. Sayangnya kami kehilangan terlalu banyak kekuatan. Kami hanya bisa menggunakan senjata kami untuk bertarung. Jika tidak, kami tidak akan mampu melawan para kultivator Zunci itu. Shang tersenyum dan berkata, Cukup. Senjata level 9 itu terhubung denganmu. Kecuali jika Anda bertemu dengan seorang kultivator Jutian. Anda tidak terkalahkan di Provinsi Bahuang. Yi Qing mendengar percakapan itu dengan jelas. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat kapak perang panjang di bahu Fu dengan ketakutan. Pikirannya kosong. Fu mencengkeram kapak perang itu erat-erat di tangan kanannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ekspresinya sangat acuh tak acuh. Dia sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia telah memotong lawannya menjadi beberapa bagian dengan satu ayunan kapaknya. Terlebih lagi, dia sudah lama bosan melihat keputusasaan di mata lawannya. Kapak bunga Xuan. Fu Hun melontarkan 3 kata ini dan menebas tanpa ampun dengan kapaknya. Seluruh langit bergetar, seolah bumi sedang runtuh. Yi Qing menaruh semua qi murninya ke dalam pedangnya. Dia berteriak dan mengayunkan pedangnya. Dia tampak seperti dia memahami sesuatu. Dia tidak ingin hidup lagi. Dia hanya ingin mati bersama lawannya. Bodoh. Fu dengan ringan melontarkan 2 kata ini, dan cahaya kapaknya terbelah. Cahaya pedang. Yi Qing benar-benar tenggelam oleh kekuatan kapak. Seluruh tubuhnya disinari oleh cahaya dan menjadi transparan. Saat cahaya kuat itu perlahan menghilang, tubuhnya berubah menjadi abu. Pedang berharga itu memiliki kualitas terbaik. Itu tidak pecah, tapi pecah di tengah, terbelah menjadi 2 dan jatuh. Fu menyingkirkan kapak perangnya, berbalik, dan berjalan maju dalam kehampaan. Dia berjalan di belakang Shang dengan wajah datar, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Shang mengangguk. Dia masih berdiri di atas keretanya. Dia tidak bergerak. Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Akhirnya dia berkata sambil tersenyum. Keluarlah, aku tahu kamu ada di sampingku. Sudah berapa tahun? Apakah kamu masih mengenaliku? Mu Wu dan Tang Ji sama-sama terkejut. Menurut persepsi mereka, tidak ada orang di sekitar mereka sama sekali. Mata Yuan Ao juga bersinar karena terkejut, tapi dia dengan cepat memulihkan ekspresi riangnya. Hanya dalam beberapa saat, terjadi perubahan mendadak di langit. Riak seperti air menyebar dan lampu hijau semakin besar. Itu berkedip-kedip, dan dari dalam lampu hijau, seorang pemuda kurus perlahan keluar. Itu adalah Qing kecil. Dia menatap Shang dengan curiga, berpikir sejenak, dan berkata, Kamu terlihat sangat akrab, seolah-olah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya, tapi aku tidak ingat di mana. Mu Wu dan yang lainnya sangat heran. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan kultivasi pemuda ini. Bahkan usianya tidak dapat ditentukan. Seolah-olah dia diselimuti kabut. Dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari tubuh dan penampilannya. Shang tersenyum, matanya dipenuhi kenangan. Apakah kamu masih ingat iblis kecil yang bermain di tubuhmu setiap hari? Qing kecil perlahan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Usianya sangatlah panjang, dan terlalu banyak hal yang telah terjadi padanya, telah lama terkubur dalam sungai panjang sejarah. Matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berkata dengan terkejut, Kamu adalah Shang, anak dari klan Doho itu? Shang mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan penuh emosi, Aku tidak menyangka kamu masih mengingatku. Aku khawatir tidak ada teman lamamu yang ada di sini lagi. Wajah Little Qing memucat, dan dia berkata dengan kaget, Saya ingat itu terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, klan Dou Huo adalah yang terkuat di antara ras iblis. Sudah puluhan ribu tahun sejak saya pernah melihat iblis klan Dou Huo. Anda...
Bagaimana Anda bisa hidup selama puluhan ribu tahun? Shang tersenyum. Ceritanya panjang. Aku datang ke dataran iblis kali ini untuk mencarimu. Temukan aku. Wajah Little Ching menjadi waspada, dan dia berkata dengan suara rendah, apa yang kamu inginkan? Senyuman Shang menghilang, dan tatapannya menjadi serius. Dia menatap Ching kecil dan berkata, ras iblis memiliki harta karun yang selalu disimpan oleh klan Dou Huo. Itu disebut bola surgawi tertinggi. Pernahkah kamu mendengarnya? Ekspresi Little Ching berubah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan tegas, dan berkata dengan tegas, tidak. Apa hubungan hartamu denganku? Shang tersenyum, dan dia berkata dengan lembut, sepertinya kamu sudah tahu kenapa aku datang ke sini. Bola langit tertinggi bersamaku, dan telah menopang hidupku selama puluhan ribu tahun. Hampir layu, dan tidak jauh dari kematian. Di alam surga seni bela diri, satu-satunya yang dapat membantunya pulih adalah Anda, pohon cemara abadi. Mu Wu dan dua lainnya sangat terkejut, dan hati mereka kacau. Pemuda Cian misterius ini ternyata adalah legenda dataran iblis, pohon cemara abadi. Tidak mengherankan jika tidak ada yang dapat menemukannya setelah bertahun-tahun. Ternyata dia sudah bertransformasi, dan dia bisa bergerak sesuka hati. Wajah Little Ching menunjukkan ekspresi dingin, dan kekuatan petir memancar dari tubuhnya. Segera penjara guntur muncul di langit, dan dia berdiri di dalamnya. Dia berkata sambil tersenyum dingin, Shang, aku melihatmu tumbuh dewasa. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan selama puluhan ribu tahun, aku dapat melihat bahwa kamu sangat lemah. Jika kamu ingin mengambil tubuhku, itu masih jauh dari cukup. Shang mengangguk, dan dia berkata sambil tersenyum, saya benar-benar sangat lemah sekarang. Jadi saya harap Anda dapat membantu saya. Anda telah berubah menjadi manusia, dan Anda dapat meninggalkan tubuh Anda dan hidup sendiri. Mengapa Anda harus melekat pada tubuh itu? Terlebih lagi, di dalam bola senjata kosmik tertinggi milikku, cangkang milikmu pun bisa hidup dengan baik. Kamu banyak bicara. Petir di sekitar tubuh Little Ching menjadi lebih kuat, dan dia berkata dengan dingin, setelah memasuki bola senjata istana tertinggimu, aku akan menjadi bon kamu. Meskipun saya tidak memiliki banyak hubungan dengan tubuh saya sekarang, dengan tubuh saya di sini, latihan saya dapat berkembang pesat. Kalau tidak, seluruh dataran iblis akan layu, dan aku tidak akan punya tempat tinggal. Shang berkata sambil tersenyum, tidak ada masa muda yang abadi di dunia ini, dan bahkan kamu pun tidak dapat lepas dari nasib 5 pembusukan. Mengapa kamu tidak menawarkan tubuhmu kepadaku, dan kamu menjadi bawahan setiaku? Dan kita bisa mengejar kejayaan bersama. Bukankah itu pilihan yang bagus? Senyuman Little Ching menjadi semakin jahat, dan dia berkata, ikuti kamu. Kamu pikir kamu ini siapa, Kaisar Wu Puncak Jiutian? Jika itu masalahnya, saya masih dapat mempertimbangkannya, tetapi kultivasi Anda saat ini hanya di alam leluhur seni bela diri 6 arah. Dia memandang 4 iblis di samping Shang dengan jijik, dan dia mencibir. Dan kalian hanya mengandalkan kekuatan senjata Xuan kalian. Basis budidayanya sendiri benar-benar berantakan. Di hadapanku, kamu tidak punya hak untuk berperilaku buruk. Saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir, suaranya menjadi galak. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan bola cahaya berkumpul di ujung jarinya. Bahkan ada busur listrik yang lebih menakjubkan yang berderak tanpa henti. Selama dia menunjuk dengan jarinya, seluruh ruang di sekitarnya akan menjadi penjara guntur dan kilat. Keempat iblis itu sepertinya merasakan kekuatan penjara petir, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka mengeluarkan senjata yang telah mereka gunakan selama puluhan ribu tahun dan melindungi Shang di tengahnya. Tuan Yu juga berubah dan tubuhnya membengkak hingga 2 kali lipat ukuran aslinya. Ekspresinya sangat jahat, dan dia mencengkeram pedang cahaya ekornya erat-erat, siap menyerang kapan saja. Mu Wu dan 2 lainnya mengendarai kereta serigala hijau dan bersembunyi jauh. Kultivasi mereka berada pada puncaknya, dan mereka tidak ingin terlibat. Pertahanan kereta serigala.
Hijau tidak dapat melindungi mereka. Mata Shang dipenuhi dengan nostalgia, dan dia tersenyum dengan santai. Qing kecil, kenapa kamu harus membuat segalanya begitu tegang? Bukankah aku temanmu? Selama bertahun-tahun, saya berkultivasi di sisi Anda setiap hari, dan saya memberitahu Anda apa yang ada dalam pikiran saya. Dan dalam puluhan ribu tahun ini, hanya Anda yang masih di sini. Qing kecil mendengus dingin dan berkata dengan bangga, kita bisa saja berteman, tetapi jika kamu ingin mengambil tubuh utamaku, maka kamu adalah musuh. Ekspresinya menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan petir. Dia mengarahkan jarinya ke depan tanpa ragu-ragu. Boom, boom, boom. Langit dipenuhi petir yang berderak, dan seolah-olah hari kiamat telah tiba. Itu turun ke langit di atas Shang dan yang lainnya, dan perlahan turun. Little Qing berkata dengan dingin, Shang, ubah pikiranmu sekarang, dan tinggalkan Demon Plains. Aku bisa menyelamatkan nyawamu karena persahabatan kita di masa lalu. Shang tersenyum tenang dan berkata, terima kasih tapi saya masih ingin mencoba. Pada saat ini, sosok Li tiba-tiba muncul, dan dia muncul di samping Mu Wu dan Yuan Ao. Beberapa segel muncul dan dia menepuk pundak mereka. Dia berkata dengan suara rendah, lepaskan segelnya untuk sementara selama 2 jam. Bantu kami mengalahkan orang ini, dan kami akan mengembalikan kebebasanmu. Ekspresi Mu Wu dan Yuan Ao menjadi gelap. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk melarikan diri, tetapi hanya surga yang tahu apa yang terjadi dengan segel itu. Jika itu benar-benar hanya bisa dihilangkan selama 2 jam, dan orang-orang ini dibunuh oleh pohon semara abadi, maka itu akan sangat memalukan. Bodoh dan keras kepala. Ekspresi Little Qing menjadi galak, dan tidak ada lagi keengganan untuk pergi. Dia menggarahkan jari telunjuknya ke bawah. Penjara petir hijau langsung menjadi ganas, dan dengan suara gemuruh yang keras, penjara itu runtuh. Itu seperti kilat ilahi dari langit, mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi. Shang dan yang lainnya terjebak di dalamnya, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ripple Scamper pergeseran spasial. Wajah Yu penuh kedengkian. Kekuatan spiritualnya melonjak, tetapi targetnya bukanlah Guntur, melainkan Shang dan yang lainnya. Di bawah kekuatan spiritualnya, ruang di sekitar Shang dan yang lainnya langsung terdistorsi, dan mereka langsung dipindahkan ratusan meter dari tempat mereka berada. Ledakan. Penjara petir semuanya mendarat di tubuh Yu. Dia meraung, dan tubuh fisiknya membengkak lagi. Lapisan cahaya putih susu muncul di kulitnya, dan dia benar-benar menahan petir. Ekspresi Little Qing sedikit berubah, dan dia sedikit menekuk jarinya. Lampu hijau keunguan menyala di ujung jarinya, dan dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Warna hijau penjara petir semakin dalam, dan tampaknya berubah menjadi ungu. Tidak hanya warnanya yang berubah, sifat petirnya juga tampak semakin menguat. Tubuh Yu akhirnya tidak dapat menahannya, dan ia mulai disambar petir hingga daging dan darahnya berterbangan kemana-mana. Setiap petir hijau jatuh akan membuka luka berdarah di tubuhnya. Dia mengungkapkan ekspresi kesakitan dan menanggungnya dengan pahit. Suara mendesing. Beberapa sosok melintas di langit. 4 iblis besar langsung melintasi langit, mengepung Qing kecil dan menyerang pada saat yang bersamaan.